Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang malam Ansor yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini adalah malam perdana melaksanakan malam Ansor secara menyeluruh di tiap-tiap majelis dan wilayah dilaksanakan secara serempak. Malam ini merupakan agenda awal yang seterusnya akan dilaksanakan berkesinambungan setiap akhir bulan pada minggu keempat. Sekali lagi, akan dilaksanakan secara serempak dengan materi yang berbeda dan jadwal yang sama. Bersama ini telah hadir bersama saya Bapak Maulana Ridwan Buton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua materi Pak yang akan kita bincangkan malam ini. Yang pertama berkaitan dengan militansi anggota dan pengurus Ansarullah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya di lingkup kejemaatan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan memaknai surah Al-Mujammil. Nah, alhamdulillah Majelis Ansarullah Indonesia telah selesai melaksanakan pemilihan pengurus dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang majelis. Namun di balik itu, ada hal yang menarik untuk disikapi. Sekali lagi, ada yang menarik untuk disikapi. Ada fenomena dari beberapa anggota yang diundang untuk hadir dalam majelis pemilihan, tetapi sebagian dari mereka tidak hadir. Dan ada juga yang menghindar menjadi pengurus. Kemudian disinyalir juga pengurus banyak yang tidak melaksanakan rapat. Nah, menjadi pengurus di satu sisi merupakan karunia, tapi di sisi lain merupakan musibah ketika tidak bisa melaksanakan amanah tersebut. Huzur dalam surat balasan pada bulan Oktober tahun 2022 mendapati bahwa majelis cabang yang melaksanakan rapat ataupun pertemuan anggota sangatlah rendah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana menyikapi hal tersebut agar anggota bisa militansinya tinggi, kuat, kemudian juga dalam kepengurusan melaksanakan rapat dengan baik. Yang kedua, sepenting apa sih rapat itu? Mohon penjelasan yang mulia Bapak Maulana Ridwan Buton. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب انفخ روح بركة في كلام هذا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Semoga pertanyaan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya di malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan mubarak kepada seluruh pengurus Ansarullah dimanapun berada yang telah terpilih, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk mengkhidmati jemaat ini dengan sebaik-baiknya. Dan mubarak juga kepada seluruh anggota Ansarullah Jemaat Indonesia, karena di malam hari ini bisa menghadiri acara pengajian Ansarullah Malam Ansar. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Bagaimana menyikapi situasi tadi? Pertama-tama adalah
kalau kita berbicara tentang sebuah perjuangan, pertama-tama yang harus kita kenali adalah diri kita sendiri dulu. Dalam kalimat yang sangat masyhur, para arif billah, orang-orang mengenal Allah Ta'ala selalu menyampaikan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Dengan karena Allah Ta'ala telah menganugerahi kita sebagai Ahmadi. Dan dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan bapak-bapak wal hadirin di malam hari ini sebagai Ansarullah. Ini adalah satu karunia ilahi. Yang harus dimengerti, ini adalah satu karunia ilahi untuk kita semuanya. Bukan hanya sebagai Ahmadi, tapi sebagai Ansarullah. Yang maknanya adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mubarak untuk semuanya. Tadi terkait dengan militansi, kita lihat dalam sejarah agama. Ada dua contoh besar yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita lihat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Yang kedua adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas umat Nabi Musa alaihissalam adalah mereka ketika disampaikan untuk berjuang bersama-sama untuk memenuhi keinginan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk mereka, yaitu kemenangan, apa yang diberikan kepada Musa alaihissalam, apa reaksi mereka, apa jawaban mereka ketika diajak untuk ini. Jawaban yang diberikan oleh umat Nabi Musa alaihissalam adalah idhhab anta, fadhhab anta. Maksudnya, hai Musa, fadhhab, pergilah engkau, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Faqatila, lalu kalian berdua berperang melawan orang-orang sana. Innaha huna qaidun. Kami duduk saja di sini. Itu ciri khas dari umat Nabi Musa alaihissalam, umat Yahudi. Ciri khas. Jadi ketika Al-Quran menceritakan masalah ini, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita bahwa kalau kalian ingin menjadi umat Nabi Musa alaihissalam, maka sikap yang ditunjukkan adalah semacam ini. Yaitu kita ketika dipanggil untuk menyambut seruan Allah Ta'ala, jawaban yang kita berikan adalah kita tidak bersedia untuk itu. Itu ciri khasnya. Dan sedangkan umat Nabi Muhammad SAW adalah waqalu sami'ana wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, dalam tarikh Islam, ketika para sahabat berjanji berjuang untuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun, apa yang mereka sampaikan? Hai Rasul, kami siap untuk berjuang bersama engkau. Kami siap membela engkau dari kanan, kiri, belakang, ke depannya, dari segala penjuru. Kami siap jiwa raga kami untuk itu. Dan andaikan engkau perintahkan kami untuk terjun ke dasar lautan, maka kami akan lakukan itu saat ini juga. Itu ciri khas dari umat Nabi Muhammad SAW. Militansinya sangat tinggi sekali. Militansinya sangat tinggi. Ini luar biasa. Ini ciri khas. Jadi kita harus mengenal diri kita dulu. Jadi cara menyikapi permasalahan tadi, setiap Ansarullah harus mengenal dirinya. Apakah dia umat Musa ataukah dia umat Muhammad SAW. Dan ketika kita mengatakan bahwa saya adalah seorang Muslim, maka kita harus patenkan dalam diri kita bahwa saya harus menjadi seorang seperti para sahabat Nabi SAW. Nah, jadi ketika ada sambutan rapat atau panggilan untuk berhubungan dengan pemilihan, maka dia akan menjadi orang pertama untuk hadir. Seharusnya. Tetapi manakala itu belum terjadi, berarti ada sesuatu yang salah, ada something wrong. Ada sesuatu yang keliru, yang entah itu dari pemahamannya atau ilmu tidak sampai atau ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu menyikapinya adalah orang yang setiap pemimpin dalam hal ini yang tertinggi di level nasional adalah Sadr Ansarullah, kemudian ada Zaim A'la, ya. Kemudian di majelis-majelis yang lain itu untuk mengontrol bahwa
apakah setiap anggotanya hadir dalam majelis itu ataukah tidak. Dan kalau belum ada, ya dipastikan apa alasannya, mengapa dia tidak hadir, entah sakit atau yang lainnya. Supaya apa? Supaya ini jangan sampai kita kehilangan informasi. Apalagi dalam Al-Qur'an, dalam hadis dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, penggembala, artinya pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya, tentang apa yang dipimpinnya. Iya, iya. Nah, jadi oleh karena itu memang dari majelis-majelis ya untuk memperhatikan anggotanya masing-masing, apakah sudah hadir atau belum. Kalau tidak, apa penyebabnya? Cari tahu sampai dapat penyebabnya. Dan kalau memang itu ada masalah, ya kita berusaha untuk mendapatkan solusinya. Kan setiap permasalahan kan, setiap masalah Pasti itu ada solusinya, ada tidak mungkin solusinya. tidak. Ini Pak, kita tahu bahwa apa yang Bapak ceritakan tadi itu sangat sangat penting sekali untuk disikapi. Ya. Kemudian ada lagi, ini ada pengurus, ya, pengurus tapi tidak melaksanakan rapat pengurusnya. Nah, pertanyaan tadi kan, seberapa penting sih rapat itu? Oke. Seberapa penting rapat pengurus? Sangat penting. Begitu pentingnya sehingga masalah ini Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syawirhum fil amri." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas engkau adalah bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Dalam kalau kita bahasa kita dalam program-program. Itu satu ayat. Ayat yang kedua adalah wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka adalah harus ada syura, musyawarah di antara mereka. Kenapa? Kita harus meng-cross check apa yang sudah kita lakukan, program apa yang sudah kita canangkan, bagaimana aplikasinya, implementasinya, apakah sudah dilaksanakan atau belum, berapa anggaran yang sudah terserap. Itu semua penting untuk di dalam rapat tadi. Ya, baik Pak. Apakah ada hubungannya dengan syarat-syarat baiat pada poin ke-8 tentang ini? Iya. Para pemirsa semua yang berbahagia, kami akan sampaikan ini sebagai renungan kembali. Poin yang ke-8 dalam syarat baiat, ya mungkin kalau di cabang nanti bisa dilihat semuanya nih di syarat baiat. Saya akan bacakan. Poin yang ke-8 disebutkan, orang yang berbaiat itu, ia akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih dari jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya. Ini penting. Ini sangat penting. Ada kaitannya dengan poin ke-8. Di sini ada janji kita kepada Allah Ta'ala bahwa kita akan mengutamakan Islam, mencintai Islam lebih dari jiwa kita sendiri, anaknya, keluarganya, dan sebagainya. Saya sedikit memberikan satu kisah sedikit ya mengenai masalah ini. Saya ceritakan bahwa ada seorang pengurus besar. Saya tidak menyebutkan namanya. Beliau menceritakan ke saya kisahnya ketika istri beliau dalam kondisi masuk rumah sakit. Kemudian ada panggilan dari Pak Amir untuk ikut rapat pengurus besar. Di waktu yang sama, dihadapkan kepada dua pilihan yang sangat penting ini. Menjenguk istrinya di rumah sakit, ataukah dia melaksanakan rapat Majelis Amlah. Maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dan muncul petunjuk bahwa pergilah ke rapat Majelis Amlah. Saya tanyakan kepada beliau apa alasannya. Jawaban yang beliau berikan adalah, kalau saya melakukan pekerjaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menolong saya. Tetapi kalau saya mau menjunjung istri saya, maka apa yang bisa saya perbuat di sana? Toh saya tidak memiliki apa-apa, maka saya utamakan itu. Dan ini sesuai dengan aturan Al-Quranul Karim, janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu Mhm. in tansurullah yansurkum. Hai orang beriman, jika kamu menolong Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengukuhkan, memantapkan langkah-langkahmu. Dengan karena Allah Ta'ala, pengurus besar tersebut, begitu beliau mengikuti rapat, apa yang terjadi? Allah Ta'ala berikan kesembuhan, kemudahan untuk urusan istrinya di rumah sakit, dan pulang dengan luar biasa. Masya Allah. Itu pertolongan Allah Ta'ala, karena mengutamakan urusan jemaat ini. Itu begitu pentingnya, Rafa. Begitu pentingnya. Yang harus kita sikapi dengan baik. Kemudian ada lagi nih Pak, berkenaan dengan masalah tarbiyat dan tablik. Ya. Mufti Silsilah telah menasihati untuk suksesnya tarbiyat dan tablik. Nah, kita kan akan menuju 2500 nih Pak. Nah, baca saja surah Al-Mujammil. Huzur Ayatullah bin Aziz telah membalas surat atas laporan dari Majelis Ansarullah Indonesia, dan beliau sering mengingatkan untuk melaksanakan salat tahajud minimal selama 1 jam. Pertanyaannya, apa inti yang terkandung dalam surah Al-Mujammil? Bagaimana kiat-kiat melaksanakan tahajud selama 1 jam sesuai dengan harapan huzur? Dan yang ketiga, adakah contoh kebiasaan salat yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan menyikapi surat ini? Ya, baik. Pertama, yang berhubungan dengan surah Al-Muzammil. Dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai wujud yang berselimut. Ya. Dalam mana yang lain, ya, kata Al-Muzammil ini dimaknai dengan wahai wujud yang ditugaskan untuk menyatukan umat manusia. Ya. Maka dalam hadis dikatakan Rasulullah sifatnya Al-Hashir. Al-Hashir sang yang mengumpulkan. Qumil lailah. Bangunlah engkau di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Yang maksud di sini adalah bangunlah engkau untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi tugas untuk menyatukan umat manusia yang Allah Ta'ala berikan resepnya untuk dipenuhi adalah dengan cara pekerjaan caranya adalah dengan tahajud. Bangkit, bangunlah di waktu malam. Ya. Dikatakan bahwa berapa banyak itu? Nisfahu, setengah malam. Awin kus minhu, atau kurang dari itu, qalila, sedikit. Au zid alaihi, atau lebih dari itu sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Nah, ini penting. Kenapa dari kiat tahajud 1 jam ya? Sebetulnya kalau orang yang biasa tahajud dengan dia memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia memahami doa-doa yang dia baca, maka itu 1 jam itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tapi mengingat begitu cintanya Hazrat Khalifatul Masih kepada kita, sehingga menganjurkan untuk itu 1 jam. Ya. Bahkan sebetulnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka 1 jam itu bisa hanya dapat 2 rakaat atau bisa 4 rakaat kalau sedang-sedang. Mengapa demikian? Dalam satu doa, dalam tahajud itu kesempatan kita untuk membaca Al-Quran seperti ayat tadi, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Salah satu makna tartil di sini adalah membaca Al-Quran dengan penuh perasaan. Dengan penuh sentuhan. Ya, kita curhat ya. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh perasaan, dengan zauq, dengan rasa, ya, dengan keindahan. Dalam satu makna yang lain, para ahli tafsir mengatakan Iqra'ul Qur'ana bitajwid, baca dengan tajwid. Tajwid salah satu maknanya dengan membawa keindahan. Dengan bacaan yang betul-betul kita hayati. Ya. Kita hayati dan kita pahami itu ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, ini salah satu caranya. Kalau kita memahami ini, maka 8 rakaat itu bisa jadi 2 jam. Bahkan lebih.
Bahkan untuk 2 rakaat itu bisa hanya 1 jam. 2 rakaat itu. Kalau kita nikmati. Kalau kita baca riwayat dalam hadis Rasulullah SAW, beliau suatu ketika membaca satu doa, ya, in tu'adzibhum fa innahum ibadik. Beliau ulang-ulang terus. Beliau ulang-ulang itu apa namanya? Bacaan sampai waktu subuh. Jadi kalau diulang-ulang artinya adalah ini baca Al-Quran itu sangat penting. Doa-doa kita panjatkan. Hadrat Masih SAW memberikan penerangan kepada kita supaya itu kesempatan untuk kita banyak-banyak berdoa dan punya keistimewaan tersendiri. Ya. Ya. Dalam satu kesempatan juga ada himbauan, ya, sebelum melakukan tabligh, disarankan untuk salat tahajud dulu. Ya. Itu sangat pentingnya tahajud untuk menghasilkan untuk keberhasilan raihan pencapaian yang kita inginkan. Ya, tadi sudah disampaikan dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil tadi. Kalau ingin menyatukan umat manusia, kalau ingin mengemban amanat yang Allah berikan ini, qumil laila. Bangkitlah di waktu malam. Ini referensi utama Al-Quran. Menyebutkan bahwa engkau sebagai Al-Muzammil, sebagai pengemban amanat besar untuk menyatukan umat manusia, maka tugas engkau adalah bangun tengah malam. Tidak disebutkan resep yang lain. Ya, intinya bahwa Hazrat Masih Maud pun mencontohkan hal itu. Hadrat Masih Maud mencontohkan demikian. Ya. Termasuk khalifah-khalifahnya. Para khalifah beliau sangat menikmati yang namanya tahajud itu. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam itu dalam Syaratul Mahdi diceritakan bahwa beliau melaksanakan sholat witir ba'da sholat isya. Kemudian beliau melaksanakan 8 rakaat di waktu bangun tidur. Itu sampai kapan? Sampai azan. Pas waktu azan beliau. Masuk azan subuh. Ya. Dan beliau mengulang-ulang, dan kalau kita baca dalam riwayat itu beliau menangis, merintih dalam doa beliau, seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, ya, seorang wanita yang bersalin luar biasa. Dan kalau kita baca dalam ungkapan hati beliau, syair-syair beliau, qasidah beliau menulis bahwa bagaimana bimuttali'in ala asrari bali, demi zat yang mengetahui rahasia diriku ini. Ya. Dan ada sumpah beliau, bimustami'an li sarkhi fil layali, demi zat yang mendengarkan rintihan teriakan takku di fil layali, pada tiap malam-malamku. Ya. Luar biasa. Intinya bahwa kita simpulkan dalam pertemuan ini bahwa suatu kewajiban bagi anggota untuk menyikapi militansinya atau gairahnya kepada jemaat, dan harus merasa bangga dirinya kepada jemaat, bahwa saya bangga menjadi Ahmadi. Ini yang perlu ditanamkan. Kalau itu tidak ditanamkan, menurut kami, ya, bagaimana dengan anak cucu kita ke belakang, ke depannya sepertinya? Kalau kita sudah rendah militansinya, bagaimana dengan anak cucu kita? Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian dengan keberhasilan kiat-kiat yang disarankan oleh Hajat Khalifatul Masih Aidillah bin Aziz berkenaan dengan salat 1 jam, itu memang sangat-sangat perlu kita sikapi. Karena apa? Hajat Masih Maud, kemudian khalifah-khalifah kita itu mengerjakan itu lebih dari itu. Saking sayangnya Hajat Masih Maud dan Hajat Khalifatul Masih kepada kita, menyarankan banyak berdoa, banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan bahkan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dalam satu kitab beliau, dalam satu kalau tidak saya ingat tabligh risalat, ya, dalam itu beliau katakan, saya berdoa kepada Allah taala, saya memperbanyak doa kepada Allah taala, semoga Allah taala menjadikan anggota-anggota jemaatku sebagai orang-orang yang banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan saya berdoa untuk mereka, semoga mereka menjadi orang-orang yang suka mendirikan sholat dan bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Bahkan beliau mendoakan untuk kita hal itu. Demikian, karena waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang diuraikan oleh narasumber kita, Maulana Ridwan Buton, dapat kita sikapi, dapat kita cerna,
dan dapat kita hayati dan kita laksanakan. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Demikian pertemuan ini, dan ini akan berkelanjutan. Mungkin saja bahasan ini akan dibahas lebih lanjut. Demikian para peserta sidang majelis Malam Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.